Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Septiwardani dari Prodi Akuntansi kelas AK20C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom yang berisi informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Yang perlu dipersiapkan sebelum menyusun neraca lajur adalah catatan. Yang perlu dipersiapkan sebelum menyusun neraca lajur adalah catatan, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian, sehingga dapat diperoleh laporan laba rugi dan neraca. Adapun format neraca lajur, yang pertama neraca lajur 8 kolom, yang kedua 10 kolom, yang ketiga 12 kolom, yang keempat 14 kolom. Selanjutnya ada tahapan pembuatan neraca lajur, yaitu yang pertama membuat format dan kolom neraca lajur, yang kedua memasukkan data dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yang ketiga menghitung saldo yang telah disesuaikan, dan yang terakhir mengisi dan menghitung kolom laporan keuangan. Lalu setelah membuat neraca lajur ada jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar, laba rugi, dan pref. Selanjutnya setelah pembuatan jurnal penutup, yaitu pembuatan neraca saldo setelah penutupan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo buku besar itu. Di sini saya telah mempersiapkan satu contoh soal dan jawabannya. Di sini saya sudah menyiapkan soal beserta jawabannya. Yang pertama ada tanggal 2 Juli Bima menyetorkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 50 juta. Maka pada jurnal umumnya kas bertambah sebesar 50 juta, lalu modalnya bertambah sebesar 50 juta. Yang ketiga, yang seterusnya 3 Juli Bima meminjam uang ke bank untuk menambah kas sebesar 30 juta. Kasnya bertambah sebesar 30 juta, lalu hutang banknya bertambah 30 juta. Lalu 5 Juli membeli perlengkapan bengkel sebesar 9 juta secara tunai. Peralatannya bertambah 9 juta, lalu kasnya berkurang 9 juta. Tanggal 8 Juli Bima mengambil uang kas sebesar 3 juta untuk keperluan pribadinya. Maka prefnya bertambah 3 juta, kasnya berkurang 3 juta. Tanggal 9 Juli Bima membeli perlengkapan dari toko Rudi senilai 30 juta secara kredit. Perlengkapannya bertambah 30 juta, utang usahanya bertambah 30 juta. Lalu 10 Juli menerima pendapatan jasa sebesar 10 juta. Maka kasnya bertambah 10 juta, lalu pendapatan jasanya bertambah sebesar 10 juta. Lalu tanggal 12 Juli membayar sebagian hutang pada toko Rudi sebesar 7 juta untuk pembelian kredit pada tanggal 9 Juli. Kasnya bertambah
piutang usahanya bertambah sebesar 7 juta, lalu kasnya berkurang 7 juta. Pada tanggal 20 Juli, membayar gaji 2 orang karyawannya sebesar 5 juta. Kasnya berkurang 5 juta, lalu beban gajinya berkurang 5 juta. Tanggal 22 Juli, Bengkel Abadi melakukan jasa perbaikan mobil sebesar 10 juta dan pembayarannya akan diterima 1 bulan kemudian. Maka pendapatan jasanya bertambah 10 juta, lalu piutang usahanya bertambah 10 juta. Tanggal 25 Juli, perlengkapan bengkel sudah terpakai sebesar 4 juta. Perlengkapannya berkurang sebesar 4 juta, lalu beban perlengkapannya bertambah 4 juta. Tanggal 28 Juli, tagihan pemakaian listrik sebesar 500.000 dan tagihan air sebesar 300.000. Maka beban listriknya bertambah 500.000, beban airnya 300.000 dan kasnya berkurang 800.000. Hasil dari 500.000 ditambah 300.000. Lalu pada tanggal 31 Juli membayar uang sewa ruko sebesar 20 juta sampai bulan Oktober 2017. Sewa dibayar di mukanya sebesar 20 juta, kasnya berkurang sebesar 20 juta. Totalnya debitnya 178.800.000, lalu kolom kreditnya sebesar 178.800.000. Selanjutnya ada buku besar 3 kolom. Yang pertama kas, yang terdapat pada tanggal 2 Juli, modal Bima itu 50 juta. Ini berasal dari jurnal umum. Bisa dilihat pada tanggal 2 Juli modalnya bertambah 50 juta, maka kasnya juga bertambah 50 juta. Yang kedua ada hutang bank pada tanggal 3 Juli sebesar 30 juta. Itu terdapat hutang banknya bertambah 30 juta, kasnya bertambah 30 juta. Untuk selanjutnya diberi perlengkapan peraih pendapatan jasa utang usaha sama seperti yang modal Bima dan hutang bank. Lalu piutang usaha ada pada tanggal 22 Juli. Piutang usahanya bertambah 10 juta dan pendapatan jasanya bertambah 10 juta. Maka di debitnya 10 juta, saldonya menjadi 10 juta. Untuk sewa dibayar di muka, modal, utang usaha, utang bank, peraih pendapatan jasa, beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik, air, dan peralatan itu sama seperti kas dan piutang usaha, tinggal memindahkan yang terdapat pada jurnal umum itu. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo yang pertama ada kas sebesar 45.200.000 yang berada pada kolom debit. Itu berasal dari buku besar 3 kolom. Bisa dilihat setelah dijumlahkan kasnya itu
akhir saldonya sebesar 45.200.000. Nah, untuk selanjutnya piutang usaha perlengkapan sewa dibayar di muka dan selanjutnya sama tinggal melihat buku besar saldo yang terdapat pada buku besar tersebut. Hasil dari debitnya 123 juta, kreditnya 123 juta. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian di soalnya sudah tertera. Buatlah jurnal penyesuaian jika data yang diperoleh sebagai berikut. Sewa ruko kan itu 20 juta. Yang sewa dibayar di mukanya 20 juta. Sewa ruko berjalan 3 bulan, maka 3/12 dikali 20 juta, maka hasilnya 5 juta. Yang kedua itu beban bunga. Bunga bank yang harus dibayar itu 1 tahun. Sedangkan yang di jurnal umum itu hutang banknya sebesar 30 juta. Maka 1/12 dikali 30 juta dikali 12/100. Maka hasilnya menjadi 300.000, berada pada kolom debit. Yang selanjutnya ada beban penyusutan sebesar 900.000. Sama seperti tadi, terdapat pada jurnal umum 9 juta, peralatannya sebesar 9 juta, yang disusutkan 20%, berarti 20/100 dikali 9 juta yang hasilnya 900.000. Lalu beban ada gaji karyawan yang harus dibayar. Gaji karyawan yang harus dibayar itu 250 juta, maka di kolom debitnya 250 juta dan kreditnya 250 juta. Itu ada planetnya dipecahin dulu pakai sendoknya, silakan ya, sampai keluar cairan susu di dalamnya. Kalau udah semua, sekarang ada meteornya. Totalnya debit 29.450.000 dan kredit 29.450.000. Lalu neraca lajur. Pada neraca lajur ini tinggal memindahkan yang terdapat pada neraca saldo, jurnal penyesuaian. Nah, kasnya yang di neraca saldo kan 45.200.000. Maka NSSP-nya 45.200.000 dan neraca setelah penutupan juga 45.200.000. Lalu ada piutang usaha perlengkapan, sama seperti tadi, tinggal memindahkan yang berada pada neraca saldo.
Untuk NSPP-nya tinggal melihat transaksi yang terjadi di EJP dan neraca saldo. Jika debit dengan debit maka ditambah, jika debit dengan kredit maka dikurangi. Hasil akhirnya bengkel ini mengalami rugi karena sisi kredit lebih besar dari sisi debit. Lalu ada laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Pendapatan jasanya 20 juta. Ini berasal bisa dilihat dari neraca lajurnya. Lalu beban-beban operasional, beban perlengkapan, gaji, listrik, air, sewa, bunga penyusutan itu berasal dari jurnal penyesuaian yang berada pada NSPP pada kolom debit. Itu harusnya hasilnya min 19.250.000 karena 20 juta dikurangi 39.250.000 yang hasilnya min, berarti rugi. Harusnya min, jadi min 19.250.000. Jadi bengkel ini mengalami rugi, bukan laba. Lalu ada laporan perubahan modal. Modal awalnya 50 juta, rugi bersih yang tadi min 19 juta. Bisa dilihat dari neraca lajurnya, price-nya itu 3 juta. Min 3 juta. Min 3 juta ditambah min 19.250.000 hasilnya 22.250. Jadi hasil modal akhir 27.750. Lalu ada laporan posisi keuangan. Ini saya mengambil dari mengambilnya dari neraca lajur yang terdapat pada NSPP. Jurnal penutup dilihat dari laporan keuangan yang terdapat pada laporan laba rugi. Beban perlengkapan 27 juta, beban gaji 5.250, beban listrik 500, beban air 300, beban sewa 5 juta. Modal akhirnya bisa dilihat dari laporan keuangan, yaitu 27.750.000. Ini hasilnya harusnya min 19.250.000 ya. Ada kesalahan.
19.250.000. Neraca saldo penutupan akhirnya sebesar 82.200.000, lalu kredit 82.800.000. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.